Di awal film di tahun 1997, kita akan melihat seorang polisi Cina yang bernama Junma. Ia bertugas sebagai detektif yang ahli dalam menangani kasus-kasus kriminal kelas berat. Junma selalu berhasil menyelesaikan setiap kasusnya dan menangkap para pelaku. Namun sayangnya, meski seperti itu, ia sangat temperamen dan susah diatur. Setiap pelaku yang ia tangkap pasti babak belur atau bahkan cacat permanen. Untuk itu, ia sering dipanggil dan ditegur oleh atasannya. Sementara itu, di sebuah klub malam, kita akan melihat sekelompok geng triad yang berasal dari Vietnam. Geng itu dipimpin oleh 3 bersaudara, yaitu Tony, Archer, dan juga Tiger. Selain mereka bertiga, ada satu orang lagi yang bernama Wilson. Dia merupakan orang Cina yang direkrut sebagai supir oleh mereka. Di malam itu, seorang bernama Sun yang merupakan pentolan geng triad Hong Kong meminta bantuan Tony untuk mengirim narkoba ke Vietnam. Tony pun menyanggupinya asalkan Sun mau membayarnya duluan. Tak lama, datanglah Junma dan para polisi yang akan merazia tempat itu. Wilson yang melihatnya malah menghampiri Junma dan menyiramkan minuman ke wajahnya. Akibatnya, ia pun langsung dihajar dan dibanting oleh Junma. Keesokan harinya di sebuah pantai, Wilson terlihat sedang berbicara dengan Junma. Di sini ini terkuaklah fakta bahwa ia merupakan anggota polisi yang sedang menyamar menjadi anak buah Tony. Wilson memarahi Junma karena hampir mematahkan tangannya semalam. Namun, Junma beralasan jika ia tak melakukan itu, maka Tony dan kedua saudaranya pasti mencurigai Wilson sebagai mata-mata. Tak lama, mereka didatangi oleh atasannya yang bernama Inspektur Wong. Ia mengatakan bahwa mulai saat itu Wilson tak usah khawatir karena Junma tak akan bertugas lagi dengannya. Karena mulai besok, Junma dipindah tugaskan untuk memimpin marching band kepolisian. Mendengar itu, Junma tak terima, namun Wong menjelaskan bahwa semua itu akibat sifat Junma yang sangat arogan. Akhirnya, meski dengan terpaksa, Junma pun harus menjalankan tugas barunya. 2 bulan kemudian, di sebuah lapangan golf, Wilson bersama geng Vietnam terlihat sedang berlatih di sana. Tak lama, muncullah Sun dan anak buahnya yang datang ke tempat itu. Ia lalu marah-marah karena Archer tak menepati janji untuk mengirim narkoba mereka ke Vietnam. Mendengar itu, Archer malah menjawab seenaknya yang membuat Sun marah dan langsung menendang Wilson. Ia lalu memaksa Archer untuk memanggil Tony saat itu juga. Tak lama, Tony akhirnya datang dan langsung melempari Sun dengan sebuah kursi. Lalu setelah itu, keributan antara 2 kelompok itu pun tak bisa dihindarkan. Akibat insiden itu, ketua geng triad Hong Kong yang disebut si Mata 4 mengajak kelompok Tony untuk bertemu. Ia lalu memarahi Tony yang sudah memukuli Sun dan anak buahnya. Bukannya takut, Tony mengatakan bahwa ia akan tetap menghabisi Sun yang sudah mengganggu kelompoknya. Ia juga mengancam jika si Mata 4 ikut campur, ia tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Mendengar itu, si Mata 4 yang meremehkan kelompok Tony tak begitu menghiraukan ancamannya. Namun, ketika Archer menelpon dan mengancam akan menabrak anak dan istrinya, ia pun dengan terpaksa menuruti keinginan mereka. Malam harinya di rumah Wilson, ia didatangi pacarnya yang bernama Julie. Di sini, Julie belum mengetahui bahwa Wilson adalah seorang polisi. Singkat cerita, setelah puas mengobrol, mereka yang sudah lama tak bertemu pun menghabiskan malam itu bersama. Keesokan harinya, Tony mulai menjalankan rencananya untuk menghabisi Sun. Ia mengirim Tiger dan Wilson untuk menjalankan rencana itu. Di sebuah parkiran swalayan, ketika Sun akan membayar parkir, secara tiba-tiba Tiger muncul dan langsung membacoknya. Ketika Tiger hampir menghabisi Sun, Wilson datang dan menabrakkan mobilnya. Ia lalu mengatakan bahwa para polisi akan segera datang ke tempat itu. Lalu setelah itu, mereka berdua pun segera pergi.
Setelah kejadian itu, Sun yang sudah di rumah sakit didatangi oleh Inspektur Wong. Ia marah-marah karena beberapa pekan ini kelompok Sun dan kelompok Tony sering membuat keributan. Mendengar itu, Sun langsung meminta Wong untuk menangkap Tony dan dua saudaranya. Gengnya siap untuk bekerja sama dan ia akan menjadi saksi dalam kasus mereka. Setelah itu, Wong memanggil Wilson dan mengatakan bahwa divisi mereka sudah siap untuk menangkap kelompok Tony. Dengan bukti-bukti yang ada, ditambah Sun yang mau jadi saksi. Mendengar itu, Wilson mengatakan bahwa untuk operasi kasus ini mereka membutuhkan pemimpin yang terbaik. Ia lalu mengusulkan untuk memanggil kembali Junma dan memimpin operasi kali ini. Kemudian, Junma pun kembali dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam operasi mereka. Singkat cerita, polisi dan geng triade Hong Kong memulai kerjasamanya untuk menangkap kelompok Tony dengan cara menipu kelompok mereka di acara perayaan ulang tahun ibunya. Dalam acara itu, selain merayakan ulang tahun ibu mereka, geng triade mengajak kelompok Tony untuk menukar narkoba mereka dengan sejumlah uang. Narkoba ini adalah narkoba yang Tony ambil dari tangan Sun. Namun, setelah lama menunggu, geng triade Hong Kong tak kunjung datang yang membuat Tony mulai curiga. Ia lalu mengajak yang lainnya untuk segera pergi meninggalkan hotel itu. Tak lama kemudian, setelah mereka pergi, Junma dan timnya tiba di hotel itu. Namun sayangnya, Tony sudah kabur menggunakan dua mobil curian milik staf hotel. Mengetahui itu, Junma pun langsung membagi timnya untuk memulai pengejaran. Kembali pada geng Vietnam, Archer menyuruh Tony untuk mengambil semua uang di markas mereka. Sementara dirinya akan mengantarkan ibunya dulu, lalu setelah itu menunggu mereka di dermaga. Di scene ini, mereka berencana untuk segera kabur meninggalkan Cina. Tony yang mendapat perintah itu pun segera mengajak yang lain untuk mengambil uang mereka. Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk segera pergi. Namun sayangnya, sebelum mereka pergi, Wilson malah menghubungi Junma yang membuat Tony mulai mencurigainya. Untuk itu, ia pun menyuruh Wilson untuk duduk di belakang sementara dirinya akan mengemudi. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Archer, Wong bersama timnya terus membuntuti. Setelah sadar, Archer pun berusaha kabur, namun sayangnya Wong dan timnya berhasil menangkapnya. Kembali pada Tony, di tengah perjalanan, ia meminta Wilson untuk menyerahkan HP-nya. Ia lalu menelpon nomor yang terakhir dihubungi oleh Wilson. Sadar bahwa itu nomor polisi, Tony langsung mengatakan bahwa mereka menuju ke dermaga. Mendengar itu, Wilson yang menyadari bahwa penyamarannya terbongkar langsung kabur dari mobil itu. Namun sayangnya, Tony langsung menabraknya hingga ia terlempar dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya di rumah sakit, Julie yang mengira bahwa insiden yang menimpa Wilson adalah perbuatan polisi langsung memarahi mereka. Namun di sini, Junma langsung menjelaskan semuanya sekaligus memberitahu Julie bahwa Wilson juga seorang polisi. Mendengar fakta itu, ia hanya bisa diam dan tak menyangka bahwa Wilson pacarnya adalah seorang polisi. Scene berpindah pada Junma yang sedang menanyai ibu Tony soal ketiga anaknya. Namun sayangnya, karena si ibu sudah pikun, ia tak bisa menjawab satupun pertanyaan Junma. Untuk itu, ia pun memutuskan untuk menitipkan si ibu di panti jompo. Sementara itu, di sidang perdananya, Archer dijadikan tahanan kota karena pihak pengadilan masih kekurangan bukti dan juga saksi. Untuk itu, sidang akan kembali dilanjutkan 3 bulan kemudian setelah pihak polisi melengkapi semuanya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Wilson pun diizinkan pulang dari rumah sakit. Sebagai sahabatnya, Junma datang menjemput, namun sayangnya Wilson tak meresponnya dengan baik. Wilson lalu mengutarakan bahwa ia sangat kecewa dengan kepolisian Hong Kong yang tak mau membiayai pengobatan kakinya sehingga ia menjadi cacat. Tak hanya itu, ia juga kecewa karena kepolisian malah memindahkannya ke divisi lain, yang padahal dalam kasus ini ia sudah mengorbankan banyak hal termasuk kakinya sendiri. Mendekati waktu persidangan, Tony dan yang lain yang baru kembali ke Hong Kong memulai rencana mereka untuk menghabisi semua saksi dan tokoh kriminal penting yang akan memberatkan Archer dalam persidangan. Tak butuh waktu lama, Sun yang akan menjadi saksi berhasil dihabisi. Berikutnya, mereka juga mengincar Wilson yang juga akan menjadi saksi. Sementara itu, di kediaman Wilson, ia dan para polisi sedang merayakan kepulangannya dari rumah sakit. Tak lama, datanglah seorang kurir makanan yang mengantarkan sebuah kotak berisi ayam panggang. Tanpa mereka sadari, kurir itu adalah anak buah Tony yang bernama Kenji, yang sudah meletakkan bom pada ayam panggang yang mereka pesan.
Ketika Kenji akan meledakkan bom itu, remote pematiknya kehilangan sinyal. Ia pun bergegas menuju gedung sebelah untuk mendapatkan sinyal dan meledakkan bom itu. Di waktu yang bersamaan, ketika ayam itu akan dimakan, Wong mengambilnya untuk dipanaskan dulu di dalam oven. Di saat itu juga, Kenji berhasil mendapatkan sinyal untuk meledakkan bom itu. Tak lama, bom yang ada di dalam ayam itu langsung meledak. Akibat insiden itu, Inspektur Wong meninggal sementara Julie harus dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah gagal membunuh Wilson, Tony kembali melanjutkan rencananya untuk menghabisi para petinggi geng Triad Hong Kong. Akhirnya, satu persatu dari mereka pun berhasil dihabisi. Setelah kematian Sun dan petinggi geng Triad Hong Kong, Wilsonlah satu-satunya saksi yang masih tersisa. Untuk itu, Junma pun menyuruh semua anak buahnya untuk melakukan penjagaan ekstra demi melindungi Wilson yang saat itu menjaga Julie di rumah sakit. Singkat cerita, tepat di hari persidangan Archer, Wilson menemani Julie di ruangannya. Di scene ini, Wilson pun akhirnya tahu bahwa Julie sedang mengandung anaknya. Ketika Julie merasa lapar, ia meminta Wilson untuk membelikannya makanan. Wilson pun segera pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Junma, Tiger dan Kenji berhasil masuk ke dalam rumah sakit. Tiger akan membunuh Wilson, sementara Kenji akan menculik Julie dan membawanya pada Tony. Singkat cerita, Kenji berhasil menculik Julie dan langsung membawanya pada Tony. Sementara Tiger tak sengaja berada dalam satu lift bersama Junma. Di saat itu, sebenarnya Junma sudah curiga dengan gerak-gerik dari Tiger. Dan benar saja, ketika melihat Wilson akan masuk ke lift itu, Tiger berniat menembaknya, namun Junma langsung menendangnya. Lalu setelah itu, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Sementara itu, Wilson segera kembali menuju ruangan Julie. Namun sayangnya, sesampainya di sana, Wilson menemukan bahwa Julie sudah tidak ada. Tak lama, ia mendapat telepon yang tak lain dari Tony, yang langsung mengancam akan menyakiti Julie jika Wilson tak menuruti perintahnya. Demi keselamatan Julie, ia pun dengan terpaksa menuruti keinginan Tony untuk tidak memberikan saksi pada persidangan Archer yang akan dilaksanakan hari itu. Kembali pada Junma, setelah para polisi datang, Junma segera pergi untuk memastikan keadaan Wilson.
Namun sayangnya sesampainya di ruangan Julie, Junma tak menemukan mereka berdua. Sadar akan adanya masalah, Junma langsung menghubungi Wilson yang saat itu sedang menuju pengadilan. Di saat itu, Wilson pun menjelaskan semua kejadian yang sudah terjadi. Mendengar itu, Junma langsung melarang Wilson untuk menuruti keinginan Tony. Namun sayangnya, Wilson akan tetap menurutinya demi keselamatan Julie dan calon anaknya. Akhirnya, Junma pun segera pergi menuju pengadilan. Sementara itu, di ruang persidangan, Wilson tak memberikan kesaksian apapun dan malah mengaku bahwa dirinya hilang ingatan. Akibatnya, hakim pun memutuskan untuk membebaskan Archer dari tuntutannya. Setelah persidangan itu, Wilson pun segera pergi untuk menyelamatkan Julie. Beralih pada Junma, ketika ia melihat Archer keluar dari pengadilan, ia langsung membuntuti untuk menyanderanya. Di saat Archer menelpon Tony, tanpa banyak bicara, Junma pun langsung membantingnya. Junma lalu mengambil telepon itu dan mengajak Tony untuk bertukar sandera. Mendengar suara Archer yang kesakitan, ia pun memberitahu Junma tempat persembunyiannya. Emosi akan hal itu, Tony langsung melampiaskannya dengan menghajar Wilson habis-habisan. Tak lama kemudian, Junma yang membawa Archer tiba di tempat Tony untuk pertukaran sandera. Tanpa mengajak polisi lain, ia berencana akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, setelah pertukaran selesai, Tony malah menembaki Wilson dan juga Julie. Hal itu pun membuat Junma marah dan langsung menembak Archer tepat di telinganya. Setelah memastikan Wilson pergi, tanpa pikir panjang, Junma yang hanya sendiri pun langsung menembaki mereka. Kembali pada Wilson, di tengah jalan ia meminta Julie untuk menggantikannya mengemudi. Setelah Julie keluar, ia langsung putar balik untuk kembali membantu Junma. Akhirnya setelah semuanya tumbang, tinggallah Tony dan Junma yang terus melanjutkan baku tembaknya. Ketika Tony kehabisan peluru, ia segera kabur untuk mengambil pelurunya. Di saat Tony sudah mendapatkan peluru, Junma sudah berada di belakangnya sambil menodongkan senapannya. Namun sayangnya, Junma juga kehabisan peluru yang membuat dirinya harus melawan Tony tanpa senjata. Lalu setelah itu, pertarungan tangan kosong ala MMA pun dimulai.
Dan pada akhirnya Junma pun berhasil mengalahkan Tony dengan kuncian RNC-nya. Di akhir film, Wilson terlihat selamat dan sangat bahagia ketika melihat Junma berhasil membereskan semuanya. Setelah semuanya berakhir, Junma kembali menjalankan tugasnya, lalu setelah itu, film ini pun tamat.